Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita sudah masuk pada minggu kelima untuk pertemuan kelima mata kuliah pengantar bisnis bersama saya. Hari ini kita akan memasuki presentasi di materi kelima dalam pertemuan kelima ini. Namun sebelumnya, alangkah baiknya mari kita sejenak tundukkan kepala kita bersama. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kerendahan hati kita semua. Mohon semua apapun yang kita harapkan, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi berkah untuk kita semua, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi satu nilai tambah untuk kita semua untuk menuju kesuksesan. Oke, seluruh bersiap terlebih dahulu, siapkan semua hati, jiwa, dan pikiran Anda semua untuk tenangkan diri dulu. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kelancaran, keberkahan untuk kita semua. Seluruhnya bersiap, berdoa, mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk kali ini adalah presentasi kelima. Saya sangat berharap sekali di dua minggu terakhir ini untuk kelompok-kelompok yang akan presentasi, melakukan diskusi kelompok, dan mempersiapkan tugas video dan lain sebagainya, mohon sekali lagi untuk dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Semua kualitas yang harus tetap dijaga itu adalah menjadi tolak ukur penilaian bagi saya secara individu, secara personal untuk kalian semua, baik kelompok maupun personal. Dan kalaupun nanti ternyata harus ada miss, artinya kesalahan daripada salah satu personal di antara satu kelompok tersebut, maka pengurangan nilai jelas berdampak pada satu kelompok. Jadi saya tidak perlu menyebutkan bagaimana dan siapa yang berdampak itu. Yang jelas, jika memang sudah ada peringatan dari saya, maka itu adalah jadi aspek penilaian buruk terhadap seseorang tersebut. Otomatis dampaknya pada kelompok. Jadi saya berharap sekali Pak Farhan tidak meminta banyak hal, dan saya rasa semua dosen juga demikian. Attitude adalah salah satu nilai pokok utama untuk penambahan nilai di kelas. Jadi walaupun kita secara daring, tapi paling tidak saya yakin Anda semua di sini masih bisa menggunakan kata-kata dengan baik. Bagaimana caranya untuk bertanya, menyikapi sesuatu, maupun membuat pernyataan. Ya, jadi saya berharap lakukan itu dengan sebaik mungkin, dengan etika yang baik. 3S yang utama yang selalu saya ingatkan kepada mahasiswa saya. Jangan lupa salam, tetap santun, dan harus senyum. Saya akan memberikan transparansi tentang beberapa bab yang akan diulas untuk UTS dan UAS, bahkan kuis. Jadi keterbukaan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dari kalian semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan langsung kembali pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Farhan sebagai dosen mata kuliah pengantar bisnis dan sejawat teman kelas yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengelola bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya, Titioni Abdianuri, NPM 259 sebagai moderator, Aulia Agustini, NPM 258 sebagai narasumber, Rahmania Mafida Cahyani, NPM 272 sebagai narasumber, Alia Sabita Salsabila Wibowo,
NPM 279 sebagai narasumber, Fania Saron AS NPM 287 sebagai narasumber, Raihan Danur Wenda NPM 288 sebagai narasumber, dan Alriansyah Ramadan NPM 282 sebagai notulen. Selanjutnya saya serahkan ke Rahmania Mafidah Cahyani sebagai narasumber untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses manajemen. Seluruh koperasi bertanggung pada manajemen yang aktif, fungsi, dan tanggung jawab ini meliputi lingkungan persaingan. Sebentar, Mbak. Sudah di Proses manajemen. Seluruh korporasi bertanggung pada manajemen yang efektif. Fungsi dan bertanggung jawab ini meliputi lingkungan persaingan mereka serta merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan operasi bisnis ini. Mereka sehari-hari pada akhirnya manajer juga bertanggung atas kinerja dan efektivitas tim, divisi, dan perusahaan yang mereka pimpin. Perdana Menteri, kurator koleksi museum kesenian dan fakultas dan rumah sakit umum juga merupakan seorang manajer. Manajer diorganisasikan kecil maupun besar menghadirkan keterampilan yang serupa, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan dan menanggapi berbagai tantangan. Next. Pengertian manajemen. Manajemen itu sendiri merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan, fisik manusia, dan informasi organisasi dalam rangka mencapai sasarannya. Manajer mengawasi penggunaan seluruh sumber daya ini di perusahaan masing-masing. Seluruh aspek tugas manajer saling berkaitan. Next. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Menentukan apa yang harus dilakukan organisasi dan bagaimana melaksanakannya membutuhkan perencanaan. Perencanaan planning memiliki 3 komponen utama, dimulai ketika manajer merumuskan sasaran perusahaan, kemudian mereka mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut. Setelah strategis dikembangkan, mereka merancang rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strategis. 2. Pengorganisasian. Manajer juga harus mengorganisasikan orang-orang sumber daya. Bahkan organisasi ini membantu karyawan dan memahami hubungan peran dan pelaporan yang menjadi aspek utama dalam fungsi pengorganisasian. Bahkan sebagian perusahaan memasang bahkan perusahaan pada dinding kantor. 3. Pengarahan. Manajer memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Dalam memberikan pengarahan atau pemimpin, manajer bekerja untuk memandu dan memotivasi para karyawan guna mencapai sasaran perusahaan. Tokoh-tokoh manajemen legendaris seperti Walt Disney, Sam Walton, dan Herb Kalher memiliki kemampuan untuk mempersatukan seluruh karyawan dalam cara yang jelas dan tertera, serta mendorong mereka untuk bekerja demi kepentingan perusahaan. 4. Pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Pengendalian juga menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang diharapkan dan bisa dianggap sebagai landasan untuk memberi imbalan untuk mengurangi biaya. Next. Ilmu manajemen. Banyak persoalan
Persoalan dan masalah terkait manajemen dapat diatasi melalui pendekatan yang rasional, logis, dan objektif, dan sistematis. Manajer bisa mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang objektif. Mereka dapat menggunakan model kuantitatif dan teknik pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang tepat. Mereka sebisa mungkin mengambil pendekatan ilmiah tersebut untuk memecahkan masalah, terutama ketika berhadapan dengan persoalan rutin dan terang-terangan. Next. Seni manajemen. Meskipun manajer berusaha untuk seilmiah mungkin, seringkali mereka harus membuat keputusan dan memecahkan masalah berdasarkan institusi, pengalaman, insting, dan wawasan pribadi, serta terlalu mengendalikan kemampuan konseptual, komunikasi, interpersonal, dan manajemen waktu. Dan bahkan fakta objektif biasa saja salah. Oleh karena itu, manajer harus mengendalikan unsur institusi dan berwawasan yang dimiliki dengan data real dan data fakta objektif. Oleh karena itu, manajer harus memadukan unsur institusi dan wawasan yang dimiliki dengan data real dan data objektif. Next. Menjadi seorang manajer. Meskipun manajer banyak jenisnya, benang merah mereka adalah perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. Yang pertama, peran pendidikan. Dalam peran pendidikan telah memperoleh kemampuan manajemen dalam lingkup akademis. Keuntungan utama pendidikan sebagai sumber kemampuan manajemen adalah sebagai mahasiswa, seseorang dapat mengikuti program studi yang sudah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi akrab dan dengan penelitian dan pemikiran manajemen terkini. Banyak mahasiswa yang mendedikasikan energi dan waktu mereka untuk belajar. Sisi negatifnya, pendidikan manajemen seringkali bersifat umum, yang memenuhi kebutuhan beragam mahasiswa, kemampuan dan pengetahuan spesifik mungkin yang sulit didapat. Yang kedua, peran pengalaman. Kemampuan manajemen juga harus dipelajari melalui pengalaman. Sebagian besar manajemen berkembang hingga meraih posisi mereka saat ini dari pekerjaan sebelumnya. Dengan mengalami tekanan keseharian dan menangani beragam tantangan manajemenlah seseorang dapat mengembangkan pemahaman mendalam akan sifat dasar dan karakteristik tugas manajerial. Next. Tingkatan manajemen. Semua manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tidak semua manajer memiliki tingkat tanggung jawab yang sama. Tingkatan dasar manajemen antara lain manajemen puncak, menengah, atau media, dan lini pertama. Sebagian besar perusahaan memiliki lebih banyak manajer media daripada manajer puncak dan lebih banyak manajer lini pertama daripada manajer lainnya. Next. Ada tiga tingkat. Yang pertama adalah manajer puncak yang memiliki contoh presiden, wakil presiden, treasurer, CEO, dan CFO yang memiliki bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan. Yang kedua, merumuskan kebijakan umum perusahaan, menetapkan strategi, dan menyetujui seluruh keputusan penting. Tingkat kedua yaitu manajer media yang memiliki contoh manajer pabrik, manajer operasi, dan manajer penjualan regional yang memiliki bertanggung jawab dalam menerapkan strategi dan berupaya mewujudkan sasaran yang ditetapkan manajer puncak. Yang ketiga adalah manajer lini pertama yang memiliki contoh supervisor, manajer kantor, manajer proyek, ketua tim, dan manajer penjualan yang memiliki bertanggung jawab dalam mensupervisi tugas karyawan yang melapor kepada mereka. Next. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajer sumber daya manusia. Sebagian besar perusahaan memiliki manajer sumber daya besar untuk merekrut dan melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menetapkan besaran kompensasi. Di perusahaan besar,
perekrutan dan penerimaan karyawan, penetapan upah dan gaji departemen terpisah. Perusahaan yang lebih kecil biasanya memiliki satu departemen saja atau mungkin hanya satu yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sumber daya manusia. Yang kedua, manajer operasi. Istilah operasi merujuk pada sistem yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Manajer operasi bertanggung jawab atas produksi, persediaan, dan pengendalian kualitas, selain juga tugas-tugas lain. Beberapa tahun terakhir ini, praktik-praktik manajemen operasi yang baik makin dianggap penting bagi beragam organisasi saja. Yang ketiga, ada manajer pemasaran. Pemasaran meliputi pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa. Manajer pemasaran bertanggung jawab menghantarkan produksi dari produsen ke konsumen. Next. Manajer informasi. Manajer informasi merancang dan menerapkan sistem untuk menggabungkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi. Membanjirnya volume informasi yang tersedia dan makin berkembangnya kemampuan untuk mengelolanya telah memicu kemunculan fungsi penting ini. Meskipun saat ini jumlah belum begitu banyak, posisi manajer informasi terus meningkat di segala ketingkatan. Yang kelima, manajer keuangan. Manajer keuangan untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi beserta sumber dan daya keuangannya. Tingkatan manajemen keuangan memiliki CEO atau wakil presiden, bidang keuangan puncak, controller, divisi menengah, dan supervisor accounting manajer lini pertama. Yang keenam, manajer lainnya. Beberapa perusahaan juga memperkerjakan manajer khusus. Misalnya, banyak perusahaan memiliki manajer hubungan masyarakat, perusahaan farmasi dan kimia serta seperti Monsanto dan Merck memiliki manajer riset dan pengembangan. Kisaran kemungkinannya sangat luas dan batasan bidang-bidang manajemen hanya dibatasi oleh kebutuhan dan imajinasi perusahaan. Next. Peran manajerial. Yang pertama, interpersonal. Perannya yang pertama panutan, kedua pembimbing, ketiga penghubung. Contoh kegiatan dari panutan adalah menghadiri peresmian pabrik baru. Pembimbing mendorong karyawan lebih kreatif. Penghubung mengorganisasikan dua tim proyek. Yang kedua informasional. Yang pertama perannya yang pertama memantau, kedua diseminator, ketiga juru bicara. Contoh kegiatannya yang memantau mengetahui perkembangan terkini. Yang kedua diseminator yaitu memberitahukan inisiatif perusahaan. Yang ketiga juru bicara yaitu berpidato tentang rencana pertumbuhan. Yang ketiga, pertama wirausahawan. Kedua, menangani gangguan. Ketiga, yang baru atau berinovasi. Yang kedua, menangani konflik proposal anggaran. Keempat, mencapai kesepakatan yang terbaik. Next. Keterampilan manajemen dasar. Yang pertama, keterampilan teknis. Kemampuan untuk tugas-tugas khusus. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia, yaitu kemampuan memahami orang lain. Yang ketiga, yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang keempat, keterampilan membuat keputusan, yaitu kemampuan mendefinisikan masalah. Yang kelima, keterampilan manajemen waktu, yaitu kemampuan menggunakan waktu. Next. John, next. Keterampilan manajemen untuk abad ke-21, yaitu keterampilan manajemen global. Melengkapi diri dengan peralatan, teknik, dan peralatan khusus yang diperlukan agar dapat bersaing di lingkungan global.
Yang kedua, keterampilan manajemen dan teknologi, yaitu persoalan manajer masa depan adalah teknologi. Bentuk teknologi baru telah menambah kemampuan manajer untuk memproses informasi secara bersamaan, sehingga penting menyusun segudang informasi yang masuk. Next. Manajemen strategik. Manajemen strategik atau strategic management adalah proses membantu perusahaan untuk memelihara susunan yang efektif dalam lingkungan perusahaan. Titik awal dalam manajemen strategik adalah penetapan sasaran atau tujuan atau goals, yaitu tujuan yang diharapkan dan direncanakan pembisnis agar dapat tercapai. Selain itu, di banyak perusahaan ada satu program untuk dapat mencapai sasaran, yaitu program inilah yang biasa disebut strategi atau strategi, yaitu sejumlah rencana perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan. Next. Tujuan penetapan sasaran. Yang pertama yaitu penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Jika manajer dapat mengetahui tujuan sasaran, maka kemungkinan potensi kesalahan di berbagai unit itu kecil. Yang kedua, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya, bidang-bidangnya yang diharapkan tumbuh akan dapat prioritas utama. Perusahaan akan mengalokasikan ke bidang yang penjualannya besar. Yang ketiga, penetapan sasaran membantu dalam membuat budaya perusahaan. Perusahaan mendorong divisinya untuk menjadi nomor 1 atau 2 di industri. Hasilnya, lingkungan dan budaya persaingan yang menjunjung keberhasilan dan tidak menoleransi kegagalan. Yang keempat, penetapan sasaran membuat manajer menilai kinerjanya. Jika suatu unit menetapkan sasaran pada unitnya sebesar 10% pada tahun tertentu, manajer tersebut yang mencapai atau melampaui targetnya akan diberikan penghargaan. Next. Jenis-jenis sasaran. Sasaran dari tiap perusahaan berbeda tergantung tiap misi dan visi. Setiap perusahaan juga ada jenis sasarannya, yaitu sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang ini berjangka 5 tahun atau lebih. Contohnya, Nikon meningkatkan pasar kamera digital dalam kurun waktu sewindu. Sasaran jangka menengah berjangka 1-5 tahun. Contohnya, sasaran Departemen Pemasaran mungkin berupa peningkatan penjualan dalam kurun waktu 2 tahun. Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berjangka 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang berbeda. Next. Jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi ada strategi korporat, strategi bisnis atau persaingan, strategi fungsional. Strategi korporat. Tujuannya adalah menetapkan bisnis apa yang dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan. Beberapa korporasi berfokus satu merek dan ada juga beberapa beragam. Strategi bisnis atau persaingan. Diterapkan pada tingkatan unit bisnis atau lini produk dan berfokus peningkatan posisi bersaing perusahaan. Strategi fungsional. Manajer dalam bidang tertentu pemasaran, keuangan, dan operasi memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan mengerjakan kegiatan fungsional mereka seefektif mungkin. Next. Merumuskan strategi. Langkah pertama, menetapkan sasaran strategis. Diturunkan langsung dari pernyataan misi perusahaan, seperti CEO Volkswagen yang menarik diri dari pasar AS karena kurang strategis. Langkah 2, menganalisis lingkungan dan organisasi. Proses tersebut meliputi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Dalam merumuskan, manajer berusaha memberdayakan kekuatan dan memperhatikan kekurangan. Perubahan selera konsumen dan upaya pengambil alihan oleh perusahaan pesaing merupakan ancaman, seperti juga regulasi baru pemerintahan yang akan membatasi peluang perusahaan. Langkah ketiga, mencocokkan organisasi dan lingkungan.
Langkah terakhir ini dalam perumusan strategi adalah mencocokkan ancaman dan peluang dari lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Proses pencocokan ini menjadi jantung perumusan strategi. Dengan kata lain, perusahaan sebaiknya berupaya mendaya gunakan kekuatannya sehingga dapat mengeksploitasi peluang dan menghadapi ancaman. Perusahaan juga seharusnya berupaya menutupi kelemahannya atau setidaknya tidak membiarkan kelemahannya mengganggu kegiatan lain. Next. Hierarki perencanaan. Rencana strategis atau strategic plans mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi sasaran strategis. Rencana-rencana tersebut biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Rencana taktis atau tactical plans adalah rencana untuk jangka waktu yang lebih pendek untuk menerapkan aspek-aspek khusus dari rencana strategis perusahaan. Rencana ini umumnya melibatkan manajemen pasar. Rencana operasional atau operational plans yang disusun oleh manajer tingkat menengah dan rendah, menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Next. Perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi atau contingency planning adalah upaya untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari suatu bisnis atau pasar yang mungkin berubah sebelum perubahan itu terjadi. Perencanaan ini juga mengidentifikasi cara-cara perusahaan merespon dalam menghadapi suatu perubahan, seperti apakah perusahaan akan melepas bisnis tersebut, berinvestasi lebih banyak untuk iklan, atau mengamati segala sesuatu yang terjadi hingga tahun kedua atau tahun berikutnya. Apapun upaya yang akan diambil, akan lebih baik bila manajer bisa mempertimbangkan yang dilakukan jika penjualan berada di bawah perkiraan. Pada saat inilah perencanaan kontingensi dibutuhkan. Manajemen krisis. Krisis adalah keadaan darurat yang memerlukan suatu tanggapan. Manajemen krisis atau krisis manajemen merupakan organisasi yang melibatkan metode-metode untuk keadaan darurat. Semenjak manajemen krisis terjadi setelah kebakaran hutan California tahun 2010, dampak topan Sandy tahun 2012, dan bencana kapal Carnival tahun 2013, saat ini perusahaan berupaya menciptakan sarana dan prosedur manajemen krisis lebih baik lagi. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memiliki strategi manajemen krisis yang menyeluruh. Sebagai contoh, baik Reliant Energy dan Duke Energy mengandalkan pusat perdagangan komputer di mana manajer perdagangan secara efektif membeli dan menjual komoditas yang terkait dengan energi. Jika serangan teroris atau bencana alam menimpa pusat perdagangan ini, mereka mungkin bisa bangkrut. Pada gilirannya, Reliant dan Duke telah menciptakan pusat perdagangan di tempat lain. Next. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki identitas atau budaya perusahaan atau corporate culture, yaitu pengalaman, kisah, dan kepercayaan yang memiliki ciri suatu perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah membantu setiap orang bekerja mencapai tujuan yang sama. Selain itu, budaya perusahaan dapat membantu anggota beradaptasi untuk dapat mencapai tujuan bersama, serta budaya perusahaan dapat membantu menciptakan iklim kerja yang baik. Apabila keberhasilan finansial menjadi inti suatu budaya perusahaan, maka anggota baru langsung belajar bahwa mereka diharapkan bekerja keras dengan jam kerja yang panjang, dan pemenangnya adalah yang berhasil mencetak pendapatan paling besar bagi perusahaan. Next. Membangun dan mengomunikasikan budaya. Budaya perusahaan memengaruhi filosofi, gaya, dan perilaku manajemen. Dengan demikian, manajer harus cermat dalam mempertimbangkan jenis budaya yang ingin diterapkan dalam perusahaan. Manajer juga harus berupaya memupuk dan dengan cara mengomunikasikan dengan setiap individu. Pelatihan dan orientasi bagi anggota baru dalam perusahaan seringkali juga disampaikan mengenai budaya perusahaan. Hal ini supaya anggota baru mengetahui budaya yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk mendayagunakan budaya perusahaan, manajer harus melakukan beberapa tugas. Semuanya bergantung pada komunikasi yang efektif. Pertama, manajer sendiri harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya perusahaan. Yang kedua,
Jadi pelatihan dan orientasi bagi anggota baru dalam suatu organisasi sering menyampaikan informasi mengenai budaya perusahaan. Pernyataan misi perusahaan yang jelas dan bermakna juga bisa menjadi sarana komunikasi yang baik. Terakhir, manajer dapat memelihara budaya perusahaan dengan memberikan imbalan dan mempromosikan mereka yang memahami dan bekerja keras mempertahankannya. Next. Mengubah budaya. Organisasi terkadang harus mengubah budaya perusahaan jika diharuskan demikian. Mereka juga harus mengomunikasikan alasan perubahan ini kepada karyawan dan pelanggan. Menurut penuturan para CEO, di beberapa perusahaan yang telah mengalami perubahan radikal dalam 1 dekade terakhir, proses tersebut biasanya melalui 3 tahap. Yang pertama, pada tingkatan tertinggi, analisis lingkungan, perusahaan menyoroti perubahan besar sebagai tanggapan paling efektif terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, manajemen puncak, mulai menyusun visi bersama perusahaan baru. Yang ketiga, perusahaan menetapkan sistem baru untuk menilai dan memberi kompensasi kepada karyawannya yang menjalankan nilai-nilai baru perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menulis di kolom chat dengan disertakan nama NPM serta pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk teman-teman, dipersilahkan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Anugrah Trijonggo Taruno, NPM 200130100268. Pertanyaannya, kejadian apa yang membuat sebuah perusahaan mengubah budayanya? Jadi kan budaya perusahaan itu untuk orang yang bekerja di sana demi tujuan yang sama. Jika tujuannya udah berbeda, itu pasti butuh refreshing itu budayanya. Jadi ketika orang-orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu dirubah untuk mendukung keberhasilan dan kemajuan organisasi, perubahan itu bisa terjadi. Jadi kapan aja bisa terjadi perubahan itu. Tapi perubahan tidak cukup dan perubahan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi sebagai contoh, si A dan si B memiliki perbedaan antara visi dan misi kepada perusahaan. Itu bisa mengubah tentang budaya dari perusahaan tersebut. Itu saja yang bisa saya jawab. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari Sylvia Dwi Cahyani, NPM 20260. Pertanyaannya adalah, apakah berbicara tentang mengelola bisnis, apakah tata cara berbahasa seorang dapat menentukan keberhasilan bisnis dan mengapa? Menurut saya, seorang manajer itu harus memiliki keterampilan berbicara, karena seorang manajer itu memiliki 4 keterampilan yang harus dia miliki gitu loh. Yang pertama itu yaitu mendelegasikan pekerjaan. Yang kedua, memotivasi anggota tim. Yang ketiga, mengembangkan tim kerja. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan anggota tim. Nah, untuk menjalin itu semua, seorang manajer itu harus memiliki keterampilan berbicara supaya dia bisa menarik sebuah pelanggan atau investor gitu. Sylvie, jawabannya. Ya, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, berikutnya langsung untuk pertanyaan ketiga, silakan. Ya, saya Alia Sabita untuk mau menjawab pertanyaan dari Valentina Putri Fauzi. Pertanyaannya
Mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya, dan berikan contoh perusahaan yang menggunakan strategi korporat. Menurut saya, karena perusahaan perlu menerapkan strategis dalam menjalani bisnisnya agar dapat mencapai daya saing yang strategis dan memperoleh laba yang tinggi. Dengan meningkatkannya persaingan, strategi dalam bisnis menjadi sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dan sebagai contohnya adalah jaringan restoran milik Yam, yaitu restoran KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell, jelas berkaitan. Strategi ini disebut dengan diversifikasi terkait. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Oke, berikutnya langsung pertanyaan keempat. Saya mau menjawab pertanyaan dari Adristi. Pertanyaannya itu, bagaimana contoh dari strategi fungsional dan apakah strategi tersebut memiliki peran yang cukup penting? Contoh dari strategi fungsional itu, misalnya seperti di American Express, dalam setiap unit bisnisnya, mereka memiliki otonomi besar dalam menggunakan situs web sendiri yang menjadi wadah perusahaan menempatkan seluruh layanannya. Atau Pepsi yang mengembangkan strategi fungsional untuk memasarkan produk minuman dan makanan ringannya. Sedangkan pertanyaan, apakah strategi tersebut memiliki peran yang cukup penting? Ya, strategi fungsional memiliki peran yang cukup penting karena strategi ini dititik beratkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau unit bisnis. Terima kasih. Oke, good. Berikutnya, last question. Saya mau menjawab pertanyaan dari Gilang Fariza Rahman, MPM 2006. Saya ingin bertanya, mengapa manajemen harus memiliki keterampilan konseptual? Karena dengan memiliki keterampilan konseptual, seorang manajemen puncak mengordinir suatu perusahaan agar bentuk-bentuk keterampilan konseptual, kemampuan untuk menilai budaya organisasi, dan menafsirkan perubahan masalah dengan kalau contohnya diganti gimana. Makasih. Oke, 5 pertanyaan sudah. Jadi yang perlu saya jelaskan kesimpulannya adalah bahwasannya seorang manajer yang pertama itu memang harus memiliki keterampilan. Selain keterampilan berkomunikasi, dia juga harus memiliki keterampilan bagaimana caranya dia memimpin sebuah kelompok untuk dalam sebuah organisasinya, yaitu perusahaannya. Kemudian dia juga harus punya kepercayaan diri yang minimal, kepercayaan diri yang mampu memberikan motivasi kepada karyawannya yang tadi sudah disebutkan oleh Aulia, bahwasannya secara komunikatif dia harus mampu menjadi motivator untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungannya. Kemudian secara garis besar semua fungsi sudah disebutkan. Kemudian dari segi bisnis yang baik memang adalah bisnis yang sesuai dengan tujuannya. Bisnis di mana dengan pengelolaan yang baik, yang sudah tersusun dengan rapi, kemudian mulai dari perencanaannya, kemudian mulai dari
pengorganisasiannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian pengawasannya. Nantinya kalian akan mengetahui juga bahwasannya dalam mengelola bisnis ini, salah satu di antaranya adalah bagaimana caranya mendirikan sebuah usaha itu dari sisi manajemen, kemudian dari sisi struktur organisasi atau struktur kerja, aktivitas usaha itu juga harus jelas. Jadi kesemua yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi sebenarnya sudah betul, bahkan bisa dikatakan 85%, 90% saya anggap betul, karena dari semua hal tersebut, seorang pengusaha atau dalam hal ini manajer untuk mengelola bisnis itu memang memerlukan orang lain. Jadi dengan kata lain, dalam sebuah bisnis kita juga harus bisa memimpin dan juga harus menerima apa? Menerima semua kritik, saran, masukan dan lain sebagainya dari para karyawan. Untuk tujuannya apa, Pak? Untuk tujuannya yang kita pelajari bersama sebelumnya tentang etika bisnis, di mana pola dari etika bisnis adalah bagaimana kita berperan aktif secara etis untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Kemudian dari segi pengelolaan juga, kita juga harus bisa melihat kira-kira perusahaan ini sedang berada di posisi seperti apa, sudah betul-betul posisi yang sudah diharapkan dengan tujuan yang sudah disepakati bersama atau belum. Nah, itu pada dasarnya ada pada peranan bagaimana tanggung jawab sosial secara keseluruhan dari pihak internal perusahaan untuk eksternal perusahaannya. Jadi dengan kata lain, semua yang sudah dipresentasikan selama ini, khususnya untuk mengelola bisnis, satu intinya bahwasannya dalam pengelolaan itu harus memiliki tujuan yang pasti. Yang kedua adalah bagaimana membentuk usaha itu yang benar-benar menguntungkan, itu pasti ya, jelas. Karena tujuan kita untuk membuka bisnis, peluang bisnis itu adalah juga mencari keuntungan salah satunya. Kemudian yang ketiga, titik beratnya adalah pada jalinan kerjasama. Artinya tidak semua pengusaha dalam bisnisnya mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengkoordinasikan baik sebagai investor mungkin atau mungkin hanya sebagai rekan kerjasama. Rekan kerjasama ini bisa bersifat banyak hal, bisa untuk sebagai informan tentang produksi, tentang operasional, dan lain sebagainya. Jadi, dalam sebuah perusahaan, pengelolaan untuk bisnis itu memang harus diukur dari semuanya. Khususnya dari dalam dulu, dari internal perusahaan itu harus disusun. Nanti kalian akan juga membahas tentang bagaimana memahami atau istilahnya juga manajemen sumber daya manusia itu seperti apa, nanti akan disusun dan nanti akan secara rinci akan dihubungkan dengan semua yang sudah kalian pelajari, mulai dari tentang bagaimana konsep bisnis yang akan dibentuk, kemudian tujuan untuk membentuk usaha itu apa, kemudian masuk dalam perencanaannya seperti apa, kemudian dari pengorganisasiannya itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya nanti secara garis besar dari produksi, kemudian baik operasional, manajemen internalnya, kemudian sampai pengawasan, yang dimana harus melihat pada 3 fungsi, yaitu fungsi bagaimana penyimpanan aset, bagaimana otorisasi aset, dan lain sebagainya. Jadi semua itu nanti akan berkesinambungan. Kemudian kadang-kadang ada pertanyaan yang masih terus mengganjal sampai detik ini adalah, Pak, apakah semua hal yang kita pelajari selama ini tentang bisnis, apakah itu bisa diterapkan dalam lingkungan bisnis yang kecil?
dengan semua yang sudah kita pelajari selama ini, baik secara teoritis ataupun dari kritis ilmu yang sudah ada, sebenarnya semua hal yang kita pelajari tentang pengelolaan, kemudian tentang bagaimana tentang konsep bisnis, etika bisnis, kemudian tanggung jawab sosial, manajemen SDM, dan lain sebagainya, itu menitik beratkan semua pada pengelolaan bisnis yang mungkin berkelanjutan, yang istilahnya dari bisnis menengah ke atas, menengah kemudian yang sudah besar. Yang kecil bagaimana, Pak? Sebenarnya tolak ukurnya kalau kita sudah melihat teorinya, maka harusnya diterapkan juga di pengelolaan bisnis kecil. Tujuannya untuk mencapai semua aspek yang sudah ada dan pasti akan ada di lingkungan eksternal. Aspek itu apa saja, Pak? Aspek itu mulai dari resiko kegagalan, kemudian dari adanya regulasi moneter dari pemerintah, kemudian adanya mungkin perubahan siklus keuangan negara, kemudian mulai dari bagaimana tempaan dari konsumen tentang kualitas yang diharapkan oleh konsumen terhadap produk kita, seperti itu. Jadi harusnya memang saya akan menjawab hal yang sama. Harusnya memang itu terkonsep dari lingkungan bisnis kecil, menengah, dan besar. Agar tujuan yang kita capai itu bisa benar-benar terwujud. Jadi semua yang sudah disusun secara rapi untuk menentukan bisnis baru dengan peluang pasar yang ada itu sesuai. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan itu penjelasan singkat terkait semua materi yang selama ini yang sudah kalian pelajari sampai pertemuan kelima ini, di bab kelima ini. Mudah-mudahan kalian bisa mudah untuk mencerna semua yang sudah ada, dan nantinya di saat ada tugas berikutnya untuk UAS nanti untuk pengumpulan resume atau makalah, kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.